Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5 dengan anggota Rifa Najma Suroya dan Aida Faikwa Azhara ingin menjelaskan tentang teori perkembangan psikososial Erikson. Pengertian perkembangan menurut Tiara Emily Zapr adalah perubahan yang teratur, sistematis, dan heterogenesis yang mempunyai tujuan tertentu. Perkembangan juga memiliki beberapa ciri, yaitu berkesinambungan, kumulatif, bergerak ke arah yang lebih kompleks, dan holistik. Sedangkan pengertian perkembangan psikososial menurut Ryan Dreff adalah perkembangan sosial seorang individu yang ditinjau dari sudut pandang psikologi. Konsep psikososial menurut Erikson sangat dikenal dengan tulis-tulisannya di bidang psikologi anak. Berangkat dari teori tahapan-tahapan perkembangan psikososial Freud yang lebih menekankan pada dorongan seksual. Erikson mengembangkan teori tersebut dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Ia mengembangkan teori yang disebut Theory of Psychosocial Development atau teori perkembangan psikososial, di mana ia membagi tahapan-tahapan perkembangan manusia menjadi 8 tahapan. Antara lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aida Faikwa Azhara. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tahap-tahap perkembangan manusia terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah tahap 1, Trust versus Mistrust, yakni 0 sampai 1 tahun. Tahap ini, bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan dan penghangatan. Jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, sang anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan mengembangkan asa. Jika krisis ego ini tidak terselesaikan, individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam bentuk rasa percaya dengan orang lain sepanjang hidupnya, selalu yakin bahwa orang lain berusaha mengambil keuntungan dirinya. Tahap kedua, autonomy versus shame dan doubt, umur 1-3 tahun. Tahap ini anak-anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Orang tua seharusnya impuls, namun tidak dengan perlakuan yang kasar. Mereka melatih kehendak mereka, tepatnya otonomi. Tahap ketiga, individ versus guilt. Individ versus guilt, yakni umur 3-6 tahun. Periode inilah anak-anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahap ini akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena takut berbuat salah. Yang keempat adalah tahap industri versus inferiority, yakni umur 6-12 tahun. Pada saat ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dalam menyelesaikan tugas khususnya. Penyelesaian dan sukses pada tahap ini menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasinya yang diperoleh. Yang kelima adalah tahap identity versus role confusion, yakni umur 12-18 tahun. Tahap ini terjadi oleh orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam.
Ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah cinta. Tahap 7 adalah tahap generativity versus stagnation, masa dewasa menengah. Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya. Juga melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Ketidakmampuan untuk memiliki pandangan generatif akan menciptakan penasaran bahwa hidup ini tidak berharga dan membosankan. Bila individu ini dapat mengatasi pada masa ini, maka keterampilan ego yang dimiliki adalah perhatian. Dan yang terakhir adalah tahap ke-8, ego integrity versus despair, masa dewasa akhir. Pada tahap usia ini, mereka juga dapat mengingat kembali masa lalu. Terasa menyenangkan dan pencarian saat ini ada terasa menyenangkan dan ketentraman dan integritas. Refleksi ke masa lalu itu merasa menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untuk mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Kegagalan dalam melewati tahapan ini akan menyebabkan munculnya rasa putus asa. Materi selanjutnya yaitu implementasi teori Erikson di pendidikan anak usia dini. Menurut Rohanah 2017, penelitian menunjukkan bahwa Raudatul Atfal Kabupaten Pasuruan mengimplementasikan perkembangan sosial emosional anak sebagai berikut. Kegiatan rutin yang dilakukan di Raudatul Atfal secara terus-menerus dan konsisten setiap saat yang bermanfaat antara anak didik dengan guru. Hasil penelitian menentukan bahwa kegiatan rutin yang dilaksanakan di Raudatul Atfal Kabupaten Pasuruan adalah 1. Menyambut anak di pintu masuk gerbang sekolah setiap pagi. Yang kedua, kegiatan pembelajaran guru menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dan guru tidak menciptakan penekanan khusus kepada anak untuk menyelesaikan tugas, tidak menekankan penekanan. Hal ini sesuai dikemukakan oleh Hurlok 1978 bahwa hubungan anak siswa dan guru ditentukan oleh sikap guru terhadap anak dan sikap anak terhadap gurunya. Lingkungan kerja yang menyenangkan penting dalam sebuah lembaga pendidikan karena dapat membuat pendidik lebih antusias dan bahagia pada saat bekerja dan membimbing anak didik. Itu juga sangat berkaitan dengan perkembangan sosial emosi anak karena workplace fun mempunyai peran penting perkembangan sosial anak usia dini pada Raudatul Atfal di Kabupaten Pasuruan. Tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai manajer, guru sebagai pendidik, orang tua. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.